Terima kasih William. Waduh, hujannya nggak mau berhenti ini. Ya. It's okay. Memang ini tantangan kecil apa besar ini? Oh kecil, puji Tuhan. Ya. Tantangan kecil. Grafe sudah melewati semuanya. Saya ingat tahun 96, Grafe baru berdiri 1 tahun lebih. Waktu itu Jakarta banjir besar. Sampai bendungan jago saja jadi nggak jago. Kan bendungan jago, nggak jago. Oh ya, nah waktu itu mungkin Pak Hasan masih ingat nih orang-orang awal yang tahun pertama. Kami masih kebaktian di Bisma itu, di Bisma. Di pinjam gerejanya Gemindo itu. Gemindo. Ya. Saya jalan kaki, waktu itu masih muda. Ya, masih muda. Jalan kaki lewat air dari Serdang. Saya waktu itu tinggal di Serdang. Dari Serdang jalan kaki sampai ke Gemindo. Luar biasa. Hanya supaya bisa kebaktian tetap jalan. Jadi sejak Grafe berdiri 95, kita hampir tidak pernah stop ya. Tidak stop kebaktian kita. Bahkan COVID tidak stop kita. Di sini kebaktian jalan terus waktu COVID. Ya. Jadi ini sudah melewati api dan air. Kita nyanyi lagu nomor 349. Sambil tunggu yang di bawah naik. Gimana? Ini awal tahun. Ya. Kita tinggalkan tahun 2022. Di antara kita semua di sini. Ya. Kita tidak tahu, saya tidak tahu. Ada yang melewati tahun 2002 dengan mulus-mulus, baik-baik. Tapi ada yang sangat bersusah, bahkan sangat amat bersusah. Sepertinya melewati api. Ya. Tapi toh sudah lewat. Ya. Tapi toh sudah lewat dan kita melihat Tuhan memimpin kita. Amin. Ya. Kesusahan apapun juga tahun 2022 sudah lewat. Ya. Dan kita berharap tahun 2023 kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan tetap bersama kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Saya mengajak membuka Esra sesudah Tawarik. Esra pasal 7 ya. Ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Esra pasal 7 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sungguh terima kasih Tuhan. Engkau memimpin kami melewati tahun 2022. Tuhan, kami di antara kami ada yang melewatinya dengan baik, mulus atas kasih karunia-Mu Tuhan. Tapi mungkin ada yang mengalami cobaan, mengalami kesulitan, kesusahan. Tuhan, kami tahu satu hal, dalam keadaan apapun juga kami tetap mengucap syukur. Kami tetap memandang Engkau.
Karena kami tahu semua pencobaan yang Engkau izinkan kami alami bukan untuk menjatuhkan kami, tetapi untuk menguatkan kami, untuk membuat kami kokoh, makin kuat, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu kami, Tuhan, tetap bersyukur melewatinya. Dan sekarang kami mau memasuki tahun 2023. Ini hari pertama, minggu pertama. Tuhan pimpinlah kami semuanya, supaya di hari pertama tahun baru ini Tuhan, kami memiliki tekad yang baik, tekad yang positif. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari pertama, minggu pertama tahun baru. Firman Tuhan saya hari ini bertema bertekad atau berjanji bertekad kepada Tuhan. Saya ingin mengajak Anda melihat, ya, pertama-tama adalah bahwa momen pergantian tahun ini adalah momen bagi kita untuk memflashback, melihat ke belakang, melihat hal-hal yang telah kita lalui, ya, tahun 2022. Tadi saya ulang-ulang berkata bahwa ada di antara kita yang melewatinya penuh sukacita, ya, baik, tidak ada kekurangan, semuanya berjalan dengan mulus. Ya puji Tuhan, kita sangat turut bersukacita bersama-sama. Tapi ada mungkin yang mengalami hal-hal yang tidak seperti yang diharapkan. Bahkan mungkin kerugian dan kesusahan yang amat-amat sangat. Nah, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Berdaulat. Kalau itu diizinkan, saya tidak katakan bahwa Tuhan menghendaki itu, tapi itu diizinkan oleh Tuhan terjadi, ya. Mungkin satu dan lain hal yang bisa saja kita malah tidak bisa mengertinya, dan kita tidak tahu dan tidak ada jawabannya. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu nanti satu hari di hadapan Tuhan semuanya akan jadi terang, semuanya akan jadi clear, ya. Mengapa itu terjadi? Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Nanti di hadapan Tuhan semuanya akan clear. Nah, kalau kita ada bikin kesalahan di tahun 2022, bikin kesalahan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Coba kita baca satu ayat di 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes pasal 1, surat Yohanes yang pertama pasal 1, ya, ayat 8 dan 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita fine-fine saja. Kalau Anda berkata tahun 2022 engkau tidak berdosa, engkau menipu dirimu sendiri, engkau tidak mungkin bisa benar, karena selagi kita manusia, kita bisa melakukan banyak kesalahan, satu kesalahan demi kesalahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi kalau kita mengaku kita berdosa, dan kita mengaku salah, dan kita bisa melihat kesalahan kita bisa melihat kekeliruan, kesalahan dalam bertindak dan lain sebagainya, kita perlu mengakuinya di hadapan Tuhan kalau itu tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Tapi kalau itu ada terhadap seseorang, maka kita harus, ya, minta maaf tidak salah. Minta maaf itu adalah sesuatu yang sangat indah, ya. Saudara ingat saya minta maaf dengan Pak Petrus itu, yang 83 tahun dia tidak tahu kemana sejak COVID dia hilang, ya toh. Kemudian dia tidak balik-balik gitu. Ya, saya juga tidak punya nomor kontaknya, ya, dan dia menuntut saya minta maaf sama dia. Oke, saya minta maaf, saya bilang. Ya. Padahal
Saya berkata bahwa dia umur 83 tahun, ya. 83 tahun masih mau sekolah teologi, hebat. Dan dia marah, dia bilang, saya bilang dia tua. Ya kalau 83 tidak tua, umur berapa tua gitu kan. Saya padahal segera saat itu juga saya minta maaf sama dia. Saya bilang minta maaf banyak Pak. Nggak bisa Pak Suwento Pak Suwento ngomongnya di depan jemaat, ya di depan jemaat. Jadi minta maafnya masih harus di depan jemaat. Ya oke, minggu depan saya akan minta maaf saya bilang di depan jemaat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam kelas ini saya marah Jaya sama Mita. Ya, saya tidak tahu mereka kakak adik. Ya. Saya lihat Jaya duduk di situ ya sama Mita tangannya nyebrang ke Jaya gitu. Ini pacaran boleh sambil ikut blok kelas kok boleh pacaran begitu ya. Jadi saya lihat ini, waduh ya dong. Saya bilang itu tangannya jangan begitu ya. Saya tegur itu tangannya jangan. Saya bilang sama Simu, saya bilang itu ada anak panti pacaran itu perlu diawasin. Siapa pacaran anak panti? Saya bilang, ya. Itu Jaya sama Mita, dia kakak adik katanya. Oh ya, sorry ya dong. Si mau kasih tahu dia kakak adik. Akhirnya saya minta maaf sama mereka berdua. Saya datang kepada Mita, sorry Musi tidak tahu kamu kakak adik. Saya datang ke Jaya, ya sorry Musi tidak tahu kalian dua kakak adik. Saya marah, dia sedang saya ngajar dari atas ini, saya marah karena bagaimana berdua laki perempuan pegang-pegangan begitu, saya pikir gitu kan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berkata kita tidak pernah salah tahun 2022, kita terlalu sombong. Ya. Kita terlalu sombong. Sebagai manusia kita bikin banyak salah. Saya memang banyak bawa orang percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin ada orang juga yang tersandung karena saya. Bisa saja. Bahkan saya tidak tahu. Kalau saya tahu, saya akan segera minta maaf. Kalau yang saya tahu. Tapi banyak kali saya tidak tahu. Ya. Orang marah saya di belakang dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan menasehatkan kepada kita, ya, bahwa kita perlu minta maaf kepada orang. Ya, kita perlu minta maaf, kita perlu bereskan. Di hadapan Tuhan kita pleng, ya, kita selesai urusan kita di hadapan Tuhan. Nah, tahun 2022 kita tinggalkan, kita masuk tahun 2023. Saya ingin mengajak jemaat untuk hidup ya sebagai orang Kristen yang lega gitu, lega dan baik ya, sehingga kita tidak ada apa-apa untuk simpan. Kalau memang ada yang perlu kita minta maaf ya kita minta maaf ya. Ya, kalau kita salah kita perbaiki ya. Mungkin salah apa? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya, tidak ada orang Kristen yang bersalah, yang berdosa, yang Tuhan tidak hukum. Ya, tidak ada. Kenapa? Bapak yang baik itu selalu menghukum anaknya kalau anaknya salah. Dan ya ada hukuman kadang-kadang tidak dijatuhkan. Kenapa? Ya karena anak itu sudah sangat menyesalinya. Dan dia sudah minta ampun, sudah menyesal. Sebentar kita akan ada perjamuan Tuhan. Coba kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang 11 katanya gini ya. Ayat 27, 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Jadi Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus ya, setiap kali mengadakan perjamuan Tuhan sebenarnya. Setiap kali mengadakan perjamuan Tuhan, dia minta supaya kita menguji diri kita. Menguji diri kita.
menguji kita, mengecek diri kita, memeriksa hati kita, adakah kita bersalah gitu. Kalau ada bersalah yang kita tahu, Tuhan mau kita menguji kita. Kalau itu kesalahan kita yang tidak diketahui orang, tidak berhubungan dengan orang, Tuhan mau kita memiliki sikap menyesal yang sangat dalam. Ya. Tuhan mau kita membawa sikap rasa bersalah dan rasa menyesal yang mendalam. Nah, dengan demikian, ya, dengan setelah kita bersikap kita sudah sangat menyesal dan kita sudah sangat mendalam, kita sendiri sudah sangat sedih atas hal itu, maka hukuman tidak akan dijatuhkan lagi kepada kita. Karena sebenarnya kita sendiri sudah menghukum diri kita. Jadi kita sendiri dengan sudah menghukum kita, betapa kita teringat akan itu saja. Aduh, kenapa saya sampai melakukan itu? Kenapa saya sampai jatuh demikian rupa? Kenapa bisa? Jadi saya sudah sangat menghukum diri saya. Saya sudah sangat menyesalinya. Maka yang demikian dikatakan hukuman tidak akan menimpanya. Hukuman tidak akan menimpanya karena dia sendiri sudah menghukum dirinya sedemikian rupa. Dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari pertama tahun baru ini, saya yakin ya, kita semua bukan malaikat, ya, bahkan malaikat saja jatuh, ya, maka kita perlu di hari pertama ini untuk merefleksikan ke belakang momen-momen, ya, untuk kita merenung. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, saya ingin mengajak jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Oke, jikalau kita sudah flashback kita punya masa lalu dan kita sudah mengakuinya. Oke, kita mengakuinya dan kita sudah sangat menyesalinya di hadapan Tuhan. Kita sudah menghukum diri kita, maka tinggalkanlah itu. Tinggalkanlah itu dan mari kita maju sekarang ini, kita maju. Kita maju karena kita yakin. Tadi ayat firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Maka Dia akan mengampuni segala dosa kita. Maka kita yakin kita diampuni. Tuhan, sekarang saya mau maju. Sekarang saya mau melihat ke depan. Saya tidak mau dibebanin oleh perkara-perkara yang lalu, yang sudah saya sesali, yang sudah saya rasa sakitnya sedemikian rupa. Tuhan, saya mau sekarang yang baru, Tuhan, yang baru. Terlebih sekarang di tahun yang baru ini. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya mengajak membaca Esra, ya. Esra setelah bangsa Yahudi dihukum 70 tahun jadi budak di Babel sana. Oh, mereka menghitung-hitung. Orang-orang yang berhikmat termasuk salah satunya adalah Daniel. Mereka menghitung sejak Nebukadnezar menghancurkan kota Babel sampai kepada Raja Kores, Cyrus bahasa Inggrisnya, itu sudah 70 tahun. Mereka tahu sudah 70 tahun, sekarang Tuhan akan mengembalikan mereka kembali lagi ke tanah mereka yang Tuhan berikan itu. Akhirnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya suka nonton National Geography yang sejarah, biasanya si John Lomley, itu namanya itu. Itu bagus sekali itu. Nah, waktu dalam National Geography pergi mengunjungi Persia, salah satu objek wisata katanya yang tidak dibikin bagus oleh rejim sekarang ini adalah kuburannya Koresi, ya, kuburannya Cyrus, ya. Dan komentar yang membawa tur itu berkata, Raja Kores ini tercatat dalam sejarah adalah raja terbaik, raja yang terbaik, ya. Nah, namanya sudah ditulis di kitab Yesaya bahwa dialah yang akan membawa bangsa Yahudi kembali ke tanah itu. Ketika Raja Kores naik tahta, hal pertama yang dia lakukan, semua orang yang punya budak harus dilepaskan. Bayangkan, ya, wow, semua budak, ya, dilepaskan. Ini raja yang baik hati. Semua tempat ibadah yang pernah dihancurkan, silakan bangun kembali katanya. Itu yang membuat orang-orang Yahudi
ya mendapat kesempatan untuk minta izin pulang untuk membangun kembali bait Allah. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu itulah Ezra, Nehemia adalah mereka yang pada waktu itu sedang di pembuangan. Oleh sebab itu Ezra adalah seorang imam. Ezra berkata, dia bertekad, mulai saat itu bertekad. Tekadnya apa? Sekarang ini bertekad untuk melakukan hal yang benar. Katanya apa tadi itu? Kalau kita baca di Ezra tadi, kita kata Ezra, ya, dia bertekad katanya. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Nomor satu, dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya dengan mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara bangsa Israel. Jadi bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini tekad yang hebat sekali ya. Saudara, Ezra ini sebenarnya tercatat dalam sejarah. Dialah yang kemudian menyemangati bangsa Yahudi kembali. Okelah, nenek moyang kita sudah bersalah dan kita pun sudah menjalani, bangsa Yahudi menjalani 70 tahun pembuangan, satu generasi hilang. Dan sekarang kita kembali ke tanah Israel, kembali ke tanah perjanjian lagi. Mari sekarang kita lakukan hal yang baru. Yang lama kita lupakan, sudahlah. Sekarang kita hadap ke depan. Sekarang kita mau melakukan hal yang baru untuk Tuhan sekarang ini. Akhirnya dia bertekad untuk hal-hal yang bagus, yang positif. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, mulai pulang dari pembuangan, terjadi kebangunan rohani yang hebat sekali. Dan pemimpinnya adalah Ezra ini. Kebangunan rohani yang hebat sekali. Tadinya sebelum pembuangan itu orang Yahudi 1 tahun 3 kali pergi ke Yerusalem. 1 tahun 3 kali pergi ke Yerusalem, hari Paskah, hari Pentakosta, dan hari Pondok Daun. Sesudah pembuangan, mereka berpikir, kalau 1 tahun cuman kebaktian 3 kali, enggak cukup. Enggak cukup. Ya, ini banyak Kristen kapal selam katanya, Kristen kapal selam gitu. Kristen kapal selam itu timbulnya hari Paskah dan hari Natal gitu. Ambil oksigen gitu. Kemudian tenggelam lagi, entah menjelajah kemana, hilang, enggak tahu di mana dia. Karena kapal selam kan supaya enggak ketahuan gitu loh. Ya, kalau ketahuan bukan kapal selam lagi gitu. Jadi dia tenggelam ya. Nanti ya untuk kalau keperluan oksigen dan ransum segala macam dia timbul lagi gitu. Nah, semuanya sudah cukup, dia tenggelam lagi. Ini Kristen kapal selam. Oh, enggak ya. Jemaat Grafe tidak ada Kristen kapal selam ya. Nah, jemaat sekalian ya. Kita lihat Ezra berjanji. Di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius dikatakan kita tidak, Tuhan Yesus bilang jangan bersumpah demi ini, demi itu, demi bait Allah, apaan? Ya, demi rambutmu kamu tidak bisa memutihkan, mau menghitamkan rambutmu. Ya, ibu-ibu sekarang bilang bisa, saya bisa menghitamkan gitu. Ya, sebenarnya maksudnya ya dihitamkan tumbuh lagi yang putih lagi gitu kan. Itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa sekali. Kita lihat janji Tuhan ya, dan berjanji kepada Tuhan. Janji ini apa? Janji adalah sebuah keinginan kita ya, yang baik sebenarnya. Ya. Kita sesama manusia sering berjanji, betul nggak? Ya. Kita janji. Oke, janji ya, kita janji. Janji baik. Lucu sekali gara-gara omongan Tuhan Yesus itu, gara-gara omongan Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen jadi pejabat itu katanya berjanji tidak bersumpah. Sebenarnya Tuhan Yesus bilang bukan berarti boleh janji tidak boleh sumpah. Janji sama sumpah itu sama-sama aja gitu ya. Ya cuman biasanya orang Yahudi itu sudah kebiasaan sumpah demi bait Allah. Waduh, sumpah demi bait Allah dia gitu. Apa urusannya kamu sumpah demi bait Allah? Sumpah demi apa begitu ya loh. Nah, ini sumpah demi firman Tuhan. Sebenarnya kalau pejabat itu kan disumpah kan, kalau yang muslim itu dia punya
Dia punya kitab ditaruh di atas kepalanya gitu. Yang Kristen disuruh taruh begini gitu. Pegang gitu. Ini sebenarnya apa? Bersumpah atau berjanji demi firman yang diyakinin, ini demi firman Tuhan gitu loh ya. Tetapi ya rata-rata ingkar sumpah, ingkar janji gitu ya. Rata-rata ya. Sumpah tinggal sumpah, janji tinggal janji, tidak lakukan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sering membuat janji kepada sesama kita. Dan kita senang kalau orang janji, betul nggak? Kita senang daripada nggak ada apa-apa. Yang nggak ada apa-apa, ya sudah selesai. Oke, ya. Saya permisi, loh. Nggak ada janji apa-apa, gitu loh. Nggak ada janji apa-apa. Kita, janjinya kapan kembali, gitu. Mau minta janjinya, sumpahnya kapan kembali nggak? Biasanya sumpah itu minta penegasan. Tuhan Yesus bilang sebenarnya kita orang Kristen itu tidak perlu sumpah, tidak perlu janji. Ya. Kenapa? Karena kita itu ya gitu, tidak gitu. Kalau saya bilang di Matius pasal 5 bilang kalau ya tidak, lebih dari itu dari si jahat. Nah, kalau kita bilang oke, besok saya kembali ya. Biasanya kalau percaya beres, tidak ada urusan. Tapi kalau tidak percaya, janji ya, janji. Oke, janji, besok balik lagi, janji. Masih belum yakin, kelihatannya agak senyum-senyum dikit. Sumpah ya, sumpah. Sumpah, minta sumpah. Oke, sumpah. Ini juga belum begitu yakin. Sumpah gimana? Oke, tasnya tinggal. Gitu. Disandra, gitu. Tasnya tinggal. Nah, itu sebenarnya minta ketegasan. Karena kita manusia ya. Kita lihat ini. Semakin orang itu kurang dipercayai, ya, maka semakin akan diminta ini ketegasannya, ya, semakin tidak dipercaya. Tapi kalau kita bilang, kalau iya kita omong iya, kalau tidak kita omong tidak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, saya tidak tahu kalian semua yang ada di sini pernah janji kepada Tuhan tidak? Pernah janji sama Tuhan. Awal tahun 2022 dulu, 1 tahun yang lalu, ada janji sama Tuhan. Kalau tidak janji, sebenarnya Tuhan juga senang kita janji sama Dia. Di dalam Alkitab tercatat banyak orang janji kepada Tuhan, bersumpah, berjanji kepada Tuhan. Ya, misalnya kalau kita baca di Kejadian pasal 28, itu Yakub, ya. Yakub itu habis dia bohongin Ishak, dia mendapatkan berkat sebagai anak sulung, ya. Dia tuh ketakutan. Waduh, ini kelihatannya Esau itu jago, ya. Esau itu orang lapangan gitu, orang padang belantara, gitu. Sementara Yakub ini anak mami gitu. Wah, ini kalau kelahi atau apa, Yakub pikir ini kalah ini saya sama Esau ini. Dan sekarang hak kesulungannya sudah diambil ini. Bagaimana? Akhirnya dia lari. Mamanya yang kasih tahu, kamu pergi ke sana itu masih ada keluarga mama. Di mana? Di Mesopotamia di sana gitu. Daerah Irak itu. Jadi lari. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam keadaan ketakutan, sendirian, lari di padang. Wow. Saudara coba kalau kamu lihat Google Map, ya toh, dari Yahudi, dari tanah Kanaan di sana itu sampai ke Irak, itu berapa jauh tahu nggak? Itu lewat padang gurun loh, saudara. Ya, di situ bisa ketemu singa, bisa ketemu hiena, bisa ketemu macam-macam, ya, segala macam itu. Ya, ketemu orang jahat. Zaman itu kalau ketemu orang jahat, ya, di mana perbudakan masih sangat kental, kamu ditangkap dan diborgol, gitu. Tangkap dan diborgol, kamu kan jadi budak seumur hidup, ya, diperbudak oleh seseorang. Bayangkan Yakub betapa ketakutannya sebenarnya dia. Takut tinggal dengan keluarganya, takut dibunuh sama Esau. Sekarang lari di jalan penuh dengan ketakutan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam keadaan demikian inilah, saudara,
Dia teringat Tuhan, dia teringat Tuhan, dia teringat Tuhan. Di dalam Kejadian 28, coba kita lihat Kejadian 28. Ya. Kejadian pasal yang ke-28, ya. Kejadian 28 di ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 sampai 22. Ayat 20 sampai ke-22, ya. Lalu bernasarlah Yakub, kata bernasar, bersumpah, ya, berjanji. Yakub, ya, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat sampai ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, ya, Jehovah akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini janji Yakub, ya, janji Yakub luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah mungkin amat sangat mencekam suasananya. Anda tahu jalan berapa lama dari Israel sampai ke Irak, jalan kaki, saudara. Ya, wow. Dan penuh dengan bahaya, ancaman, penuh ketakutan. Yakub membuat sebuah janji. Kalau Tuhan menyertainya, satu hari dia kembali lagi ke rumah ayahnya, katanya. Ya, maka Jehovah akan menjadi Allahku, dan dia akan setia kasih persepuluhan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yakub akhirnya tiba di rumah Laban dengan baik. Ya, kita tahu ceritanya, Yakub tiba di rumah Laban dengan baik. Ya, kemudian dia lihat, ini ada cerita dramatisnya gitu ya, bagaimana dia ketemu Rahel, ya enggak, yang jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya, dan kemudian apa? Mau menikah sama Rahel, ditipu, ya, dikasih, waduh, sekarang ini nggak bakalan terjadi lagi begitu ya, ya, bagaimana ya enggak, orang menikah kok pengantinnya dituker gitu ya enggak, ini jadi kacau sekali ya, dan dia menipu Esau, sekarang dia ditipu oleh Laban, ya, wow, ya, ini akhirnya apa yang ditanam oleh orang akan dituainya. Itulah yang terjadi. Makanya Tuhan, dia sudah minta ampun kepada Tuhan, bahkan dia janji dan lain sebagainya. Oke, Tuhan ampuni enggak? Ampuni, ya. Efek sampingnya masih ada enggak? Masih ada, ya. Ya, kalau orang sudah bunuh orang, sudah ambil barang orang, minta ampun salah, minta ampun, iya, efek sampingnya ada nggak? Ada, efek sampingnya tetap jalan. Nah, inilah ya, banyak orang tidak tahu ya, bahwa kita sebagai orang Kristen jangan berbuat dosa, kita menghindari berbuat dosa, kita berusaha untuk tidak berbuat dosa, karena ya sekalipun kita dapat pengampunan dari Tuhan, kadang efek sampingnya itu lumayan berat untuk kita tanggung juga gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya Tuhan menyertai Yakub nggak? Oh, menyertai. Walaupun ditipu oleh Laban dan lain sebagainya, Tuhan menyertai Yakub. Ya. Wah, Laban ulang-ulang mau nipu. Ya. Akhirnya Yakub bilang apa? Sekarang saya mau pergi, mau berangkat. Ya. Oke, tidak bisa ditahan, mau berangkat. Ya. Dan upahnya apa? Oke, upahnya ini akan kerja sekian tahun lagi, nanti upahnya domba yang belang-belang punya saya. Ya. Ini kan paling fair gitu ya. Jadi kalau kamu bisa tahu saya curi apa tidak. Kalau yang putih punya kamu, kalau yang belang-belang punya saya. Ya. Wow. Ya. Akhirnya apa? Katanya Tuhan memberkati Yakub. Jadi kambingnya heran, putih kawin putih lahir anak belang. Gitu. Wah. Ini. Ya itu. Nah, Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati, kenapa tahu nggak? Si Yakub ini sebenarnya Yakub ini ya, dia tidak perlu tipu bapaknya. Ya, dia tidak perlu tipu bapaknya. Dia sebenarnya mau tolong Tuhan.
Dia mau tolong Tuhan, dia pikir, Tuhan, ini gimana ini? Itu hak kesulungan kan sudah saya beli 15.000 gitu. 15.000 tahu nggak harga apa? Semangkuk kacang merah gitu. Nah, tetapi sekarang saat ini pengirimannya dia nggak mau gitu loh. Sebenarnya kalau Yakub tenang saja, percaya Tuhan sepenuhnya. Toh ingat nggak? Itu waktu Yakub memberkati Efraim sama Manase, tangannya ketuker kan? Itu bilang siapa yang bilang dia? Bapak katanya, tangannya ketukar katanya. Ya sudahlah, apa yang terletak ya udah terletak gitu. Ya udah, ya begitu. Ya udah ketukar. Sebenarnya Yakub cuman perlu percaya Tuhan. Ingat, Bileam betul nggak? Bileam itu kelihatannya sudah digaji sama si Barak. Ini sudah pasti sumpah serapah ke bangsa Yahudi ini. Udah sampai kok, ya toh. Barak juga seneng ini, ya. Tukang sumpah sudah datang. Ya, Nabi tukang sumpah. Akhirnya apa? Sekali mau omong, mau terkutuklah. Jadi terberkatilah. Waduh, kacau ini, ya toh. Sampai Barak bilang, gimana ini? Kok saya bayar kau mahal-mahal, sampai emas pakai digotong segala macam, ya toh? Kok kamu malah memberkati? Akhirnya apa? Bileam bilang, ini ada seseorang kendalikan lidah saya. Nah, sebenarnya Yakub tidak perlu bohongin Isa pakai mantel, pakai bulu segala macam, tidak perlu gitu. Toh Tuhan masih berkuasa untuk pelintir lidah Isa, masih bisa ya. Tetapi sudahlah, apa yang terjadi sudahlah terjadi. Yakub pun sudah menyesal dan dia berjanji ke depannya jadi baik. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihat janji Yakub itu hebat loh, tahu nggak? Dia bilang apa? Mau mendirikan rumah Allah. Wah, zaman dia saja mau mendirikan rumah Allah. Jadi Daud mau mendirikan bait Allah sebenarnya berapa ratus tahun, tahu nggak? Selisih antara Yakub sampai ke Daud itu lebih dari sekitar 400-500 tahun itu ya. Itu sudah ada rencana mau bikin rumah Allah, janji. Tuhan seneng nggak dengan janji? Wow, ini orang berjanji. Berjanji itu sendiri saja sudah menunjukkan ada niat yang baik gitu loh. Ada niat ya. Dulu saya punya ada ya orang dekat saya gitu. Dia pacaran dengan teman saya, tiba-tiba putus, gitu. Waduh, putus, ini gimana ini? Dan teman saya yang diputusin cintanya cari saya, gitu. Kenapa ini kok saya diputusin? Suruh saya cari tahu penyebabnya. Dia kurang apa kok diputusin? Saya berlagak kayak spy gitu, jadi cari tahu gitu, cari tahu kenapa diputusin gitu segala macam itu. Saya akhirnya dapatkan apa pacaran terus dan tidak ada janji menikah gitu. Jadi sampai kapan katanya? Sementara kita perempuan ini kan ya toh udah kepala 2, nanti kepala 3 gitu. Wah, bisa gawat katanya ya toh. Makanya dibilang udah diputusin aja. Ini nggak ada janji soalnya, nggak ada janji. Nah, perlu nggak janji? Perlulah ya toh. Tunggu saya tamat sekolah kita pasti menikah, ya toh enggak? Ya enggak. Kita menikah kapan? Ya kapan-kapan aja. Gitu. Mana bisa begitu ya enggak? Ini kita ini orang perlu janji, janjinya itu penting gitu loh ya. Ada janji itu saja sudah menghibur, betul enggak? Menghibur, janji itu kan menghibur gitu loh, menguatkan. Oke, ada sesuatu untuk dipegang, ada janji gitu ya. Makanya ketika Yakub berjanji kepada Tuhan, walaupun dia tuh nggak kesampaian loh, dua janjinya itu nggak kesampaian, tau nggak? Janji bikin rumah Allah, mana ada Yakub bikin rumah Allah, betul nggak? Nggak bisa, gitu. Janji mau kasih persepuluhan juga, ini banyak penentang persepuluhan ngomong sama saya, Pak Suhento. Ya, persepuluhan itu Taurat, saya bilang enggak ada ya. Waktu Yakub belum ada hukum Taurat, dia sudah kasih persepuluhan. Lalu mereka bilang, "Di mana dia kasih persepuluhan?" Dia cuma janji doang. Ya, oke. Dia janji, saya bilang persoalannya adalah apa? Dia mau kasih sama siapa? Enggak ada gitu.
Betul nggak? Tidak ketemu yang berhak menerimanya, yang mewakili Allah, yang menerima. Jemaat lokal tidak ada, ya imam belum ada, semuanya dia mau kasih sama siapa? Masa kasih Laban? Betul nggak? Ya, kan tidak mungkin ya teman. Dia kasih persepuluhannya kepada Laban kan tidak mungkin gitu. Nah, tetapi dia berjanji, ini orang ini hatinya baik gitu loh. Karena dia janji, Tuhan sudah senang dengan janjinya, walaupun janjinya itu tidak tertepati. Tidak ada. Dia mau bangun rumah Allah di situ katanya, di posisi dia itu. Mana ada, enggak terlaksana. Kasih persepuluhan juga tidak tercatat itu terlaksana. Tapi sekurang-kurangnya hatinya sudah sedemikian rupa. Ya. Hatinya sudah sedemikian rupa. Dia berjanji. Ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa perlu. Ya, di dalam Alkitab tercatat ya banyak orang berjanji kepada Tuhan. Dan janji mereka ditepati. Minggu lalu kah? Yang khotbah tentang Hana itu minggu lalu ya. Ya Hana janji loh. Hana janji dan ditepati. Ya. Dia janji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan saya seorang anak laki, dan anak itu akan saya persembahkan kepadamu. Persembahkan kembali. Betul. Dia hamil dan lahir Samuel, saudara. Lahir Samuel dan akhirnya Tuhan ya melihat ini. Tuhan melihat pada waktu si Hana menangis-nangis berdoa sambil menangis-nangis berjanji. Itu saja hati Tuhan sudah tersentuh. Ya, betapa baiknya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak kalau kita cari di Alkitab banyak mereka yang berjanji. Dan kemudian ya ada yang tidak bisa ditepatin ya karena apa? Banyak halangan, tapi ada yang ditepati dengan baik ya. Walaupun sulit ya. Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Samuel lepas susu katanya. Lepas susu langsung dibawa ke bait Allah dan ditinggal loh, saudara. Ya. Wah, saya ingat tahu enggak? Pada waktu Stephen pergi ke Amerika saja tahu enggak ya tahu? Simu nangis ya tahu. Saya nangis, Andrew nangis padahal udah gede begitu tahu. Bukan baru lepas susu gitu. Kalau baru lepas susu ya tahu, bagaimana ya enggak? Waduh, tapi itu berat, tapi itu karena sudah janji ya nah. Karena sudah janji maka ditepati. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Oleh sebab itu ya, di awal tahun ini kita janji. Dan kalau kita janji ya, kita harus berusaha tepatin. Orang Kristen, anak Tuhan itu adalah kalau secara moral ya, tidak ada di antara kita yang tidak mengerti bahwa misalnya berzina itu dosa, tidak ada. Semua sudah tahu ya. Tidak ada di antara kita yang tidak mengerti bahwa merampok, mengambil uang orang, ya, pinjam barang orang mesti dikembalikan dan lain sebagainya, ya. Tidak ada yang tidak tahu, ya. Tidak ada yang tidak tahu, ya. Nah, persoalannya kenapa sering kali terjadi, ya, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yang sepatutnya, adalah karena kita teledor. Kita teledor. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan senang kita berjanji kepadanya. Ya. Tuhan senang. Dan kalau kita memang kita berjanji, kita selalu berdoa, Tuhan, kuatkan saya untuk menepati janji. Kuatkan saya. Kalau kita janji mau kasih persembahan, Tuhan, ya, saya sudah janji mau kasih persembahan, tapi sekarang pemasukan saya turun. Tuhan tolong saya supaya saya bisa menepati janji. Tuhan, ya, saya ini berjanji. Ya, mungkin ada banyak hal yang seperti Esra menjanjikan hal yang bagus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, misalnya apa? Kita lihat ya. Janji yang paling mantap. Janji yang paling mantap itu apa? Tuhan, ya, saya akan setia kepadamu. Sudah ganti kita yang setia. Saya akan setia. Saya akan jadi jemaat yang setia. Setia bukan hanya di muka bumi, tapi setia sampai di sorga. Ya, saya akan setia. Apapun yang terjadi Tuhan, ya, apapun yang terjadi. Kesulitan apapun yang saya akan alami, kita tidak tahu kesulitan ke depan itu apa. Ya. Kesulitan apapun yang terjadi, Tuhan, saya akan tetap setia. Nah, setia kepada Tuhan, ya ini setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan itu, setialah, setia. Saya setia. Setia apa? Sebenarnya
setia pada firman-Nya, dan setia kepada jemaat. Setia kepada Alkitab, dia firman Tuhan. Setia kepada jemaat, dia tubuh Tuhan. Nah, dua ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dua ini, yaitu Alkitab dan jemaat, ini adalah yang sangat-sangat mewakili Tuhan. Dua ini, ya, firman Tuhan. Oleh sebab itu dua ini diserang amat sangat. Diserang amat sangat, saudara. Ya. Yaitu Alkitab diserang amat sangat. Diserang oleh pihak luar, menyerang Alkitab. Bukan cuma pihak luar yang menyerang Alkitab, ya, tetapi memakai orang Kristen, ya, memakai orang Kristen. Akhir abad yang ke-19, akhir abad ke-19 itu muncul kelompok liberal dan begitu hebat, yang sebenarnya mereka itu menyerang Alkitab, gitu. Kelompok Kristen liberal mengajarkan bahwa Alkitab banyak salah, penuh salah, ya. Banyak salah. Jadi Alkitab itu sama seperti kitab sejarah yang lain, gitu. Wow, bayangkan menyerang Alkitab. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan berharap, menginginkan ada bangkit anak-anaknya yang mengasihinya, yang rela mempelajari, yang rela sungguh-sungguh menyeliki, dan kemudian mengumandangkannya bahwa Alkitab tidak ada salah. Ini firman Tuhan. Artinya apa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Ketika kelompok liberal menyerang Tuhan, menyerang firman-Nya, ada anak-anak Tuhan yang bangkit, yang membela, dan sama-sama memakai argumentasi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setia. Setia pada apa? Setia pada firman-Nya. Setia pada firman-Nya. Oh, setelah menyerang, setelah kelompok Kristen liberal, ini dalam Kristen sendiri, menyerang Alkitab, tidak cukup. Ya. Kemudian iblis membangkitkan lagi kelompok lain yang menyerang Alkitab dengan bermacam-macam. Bidat-bidat bermunculan. Ya. Joseph Smith berkata dia dapat wahyu, dan akhirnya keluarlah yang namanya kitab Mormon, itu menyerang Alkitab, saudara. Menyerang Alkitab amat sangat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak penyerangan-penyerangan terhadap Alkitab. Dan sebenarnya muncul lagi kelompok yang tidak berwujud buku, tidak ada kitabnya, tapi dia berkata dapat mimpi, dan kemudian dapat bisikan dari Tuhan. Jadi seolah-olah masih ada proses pewahyuan sampai sekarang. Itu tanpa mereka sadari, mereka menyerang Alkitab sebenarnya. Tanpa mereka sadari, ya, menyerang Alkitab. Oh, luar biasa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, diperlukan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang betul-betul dengan akal budi yang Tuhan berikan yang cukup untuk menyelidiki dan kemudian menjelaskan kepada orang. Kemarin, ya, beberapa hari yang lalu blok kelas, ada yang murtadin, yang mantan dari seberang sana itu, berkata, Pak Suhento, bagaimana kita menjawab, katanya, mereka yang di seberang sana yang berkata bahwa Alkitab yang di tangan orang Kristen itu sudah palsu punya. Ya, katanya, ya, ini topik yang mereka sering kali hadapi, itu sudah palsu. Ini Alkitab yang di tangan kita. Saya bilang sebenarnya begini, ya. Nomor satu, siapapun yang mengatakan sesuatu itu palsu, siapapun mengatakan sesuatu itu palsu, dia harus tahu yang aslinya, baru dia bisa omong begitu. Kalau dia tidak tahu aslinya, dia tidak pernah lihat aslinya, dia itu tidak valid untuk mengatakan sesuatu palsu, gitu. Kalau Anda tidak pernah melihat uang asli, Anda tidak bisa berkata uang ini palsu, karena Anda tidak pernah tahu yang asli, gitu. Nomor satu itu. Nomor dua, saya berkata bahwa kalau ada waktu, kita akan selidiki. Kita orang Kristen, ya. Kita orang Kristen bukanlah orang yang mau senang dibohongi. Ya. Kita bukan orang yang senang dibohongi. Kita justru adalah orang yang paling berkepentingan untuk mencari tahu mana yang benar. Gitu. Saya tidak mau mempercayai sesuatu yang salah. Saya tidak mau membohongi diri saya sendiri. Saya tidak mau membabi buta meyakini sesuatu yang saya tidak paham. Saya tidak mau. Nah, itulah sebabnya kita ada pelajaran yang disebut text criticism. Itulah sebabnya kita ada penyelidikan. Itulah sebabnya kita tahu, jemaat GBI, jemaat Grafe tahu ada Tectus Recaptus, ada
ada critical text, ya kita tahu semuanya. Kita tahu mengapa ini salah, mengapa ini bisa benar, dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setia. Ya, janji kita setia kepada Alkitab. Janji kita setia kepada Alkitab. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. 2023. Saya katakan tantangan tidak akan lebih sedikit. Tantangan akan lebih besar. Tantangan secara rohani maupun secara ekonomi dan segala macam, secara jasmani, tahun 2003 tidak akan lebih gampang dari tahun 2022. Tidak akan. Itu mungkin akan lebih berat. Ya. Bahkan kita tidak tahu seberapa berat sebenarnya. Itu yang akan kita hadapi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi kita mau setia. Kita mau setia. Tadi setia pada Alkitab. Yang kedua, setia pada jemaat. Nah saudara, ini jemaat adalah tubuh Tuhan. Segala macam cara iblis akan usahakan supaya orang Kristen tidak berkumpul. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teknologi sudah sedemikian rupa. Ada gereja metafor ya. Mulai ya sekarang ini ya tinggal pakaiin alatnya yang kayak kacamata gitu tapi gede itu ya toh, wow ya toh, sudah bisa berjemaat. Jadi ya akhirnya orang Kristen tidak berkumpul lagi. Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya, Pak Suhento, apakah itu nanti akan sampai satu saat di mana orang Kristen tidak bergereja berkumpul begini lagi, tapi sekarang sudah masuk ke gereja metafor katanya. Bagaimana? Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kebetulan Alkitab, bukan kebetulan tapi memang Alkitab perjanjian baru kita pakai bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani yang dipakai untuk eklesia, ya gereja, itu adalah yang mengandung arti orang yang berkumpul. Orang yang berkumpul. Jadi kalau tidak kumpul lagi, sebenarnya tidak ada gereja lagi. Ya. Itu nonton film, ya. Nonton film yang canggih yang dimana kita bisa terlibat di dalamnya, metaphors. Tetapi kalau benar-benar yang Tuhan mau adalah orang Kristen berkumpul. Bahkan kita berjemaat secara erat satu dengan yang lain. Ya. Kita ketemu, kita ucapkan selamat tahun baru bukan hanya di WhatsApp ucapan selamat tahun baru, tapi kita ketemu, kita jabat tangan. Kita ketemu, kita betul-betul terjadi interaksi satu dengan yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau. Yaitu ada jemaatnya. Ada jemaat. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Grafe adalah yang paling paham akan hal ini. Oleh sebab itu kita dengan segala daya upaya mengutus ya, mengirim orang pergi keluar untuk bikin jemaat. Wow. Jemaat yang sudah terbit keluar dari Grafe ini sekitar 70 sekarang. Ya. Walaupun ada banyak yang terlalu kecil. Tetapi mereka bilang dibilang bukan berjemaat, mereka agak kesel juga gitu. Karena dibilang sesuai dengan Alkitab 2-3 orang berkumpul itu sudah jemaat. Ya, tinggal sekarang bagaimana itu dibesarkan saja. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Grafe berjuang sedemikian rupa selain memberitakan Injil ya, memberitakan Injil kita ya dengan gencar, segala macam brosur kita bikin dan sebagainya. Kita juga tahu bahwa yang penting adalah pendirian jemaat ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah blok kelas 4 hari lebih ya, 4 hari lebih, banyak dari mereka yang dari daerah tanya, di tempat saya ada GBIA tidak? Ya. Oh kita bilang belum ada. Ya. Ada banyak daerah-daerah menghubungi saya, apakah di tempatnya ada GBIA tidak? Saya bilang belum ada. Berdoalah supaya nanti ada orang yang bisa pergi ke tempat kamu. Ya. Atau nanti kamu pindah ke tempat yang dimana ada GBIA di situ. Supaya apa? Bisa berjemaat. Ya, ada banyak gereja di muka bumi ini, tetapi gereja yang benar-benar sesuai dengan Alkitab
tidak banyak lagi saudara. Nah ini sebuah tantangan. Tahun 2023 kita akan membangun lebih banyak lagi jemaat. Nah ini yang Tuhan mau kita lakukan. Nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, poin ketiga saya ingin menantang saudara sekalian. Siapakah di dalam jemaat kita di sini yang membuat yang hari ini mungkin di awal tahun berani menyatakan tekadnya kepada Tuhan. Nah ini kita harus lakukan saudara. Tuhan senang, Tuhan sangat senang. Di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Itu awal mulanya kehebatan Daniel dan teman-teman. Waktu saya masih anak remaja pemuda, kalau saya baca kitab Daniel saya pikir waduh hebatnya bukan main. Oh Daniel hebat ya. Sadrak, Mesak, Abednego sedemikian rupa bersaksi kepada Tuhan. Dan tahukah jemaat sekalian, start awalnya itu apa? Start awalnya itu adalah Daniel pasal 1 ayat 8. Coba kita lihat Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel pasal 1 ayat 8 berbunyi katanya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Luar biasa. Itu startnya. Karena keinginan Daniel yang sangat besar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia berketetapan tidak mau menajiskan dirinya. Ini di zaman ibadah simbolik. Bukan di zaman kita. Di zaman kita bertekad apa? Bertekad untuk ikut mendukung jemaat ini. Saya lupa tahun berapa. Yang Pak Hasan, Pak Asau segala yang lama-lama. Dulu kita ada absen. Ya, tahun apa itu kita ada absen. Kita bilang apa? Kita lomba coba lihat. Tahun ini, start bulan awal. Ini minggu pertama saudara. Ini minggu pertama. Coba 52 minggu tidak pernah absen. Nanti akhir tahun kita tanya. 52 minggu tidak absen. Hadir dalam kebaktian. Nah jemaat sekalian, kalau hari ini saya tanya. Ada enggak di sini yang tahun 2022 tidak pernah absen 1 minggu pun juga? Coba angkat tangan. Ada enggak? Oh ya. Tidak pernah absen. Ya. Lumayan banyak. Ya. Nah, Anda bisa bertekad. Anda bisa bertekad. Ya. 2022, ya. 2023 ke depan ini, Tuhan tolong saya tidak akan absen 1 kali pun. Ya. Yang sudah tidak pernah absen, tingkatkan Rabu malam. Atau bertekad apa lagi? Bertekad tahun 2023 saya akan membaca Alkitab selesai 1 kali gitu. Selesai 1 kali. Siapa yang membaca Alkitab tahun 2022 selesai 1 kali? Ada enggak? Coba angkat tangan. Ada enggak? Oh ya puji Tuhan, ada. Tahun 2022 menyelesaikan baca Alkitab 1 kali. Nah yang belum angkat tangan, coba bertekad ya. Tahun 2023 saya akan membaca Alkitab selesai 1 kali. Nanti di akhir tahun 2023 kita akan penuh sukacita ya, bahwa saya sudah melakukan itu. Tahun 2023 nanti saya akan setia kasih persepuluhan. Karena apa? Dengan persepuluhanlah gereja ini sebenarnya berjalan dengan baik, saudara. Dengan persepuluhan ini berjalan dengan baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tidak mungkin ada, Grafe tidak mungkin mendukung pendirian sampai 6-70 gereja kalau tidak ada persepuluhan. Ya, tidak mungkin itu. Karena persepuluhan kita itu selain saya sebenarnya berhak ambil 11 sesuai dengan ketetapan sejak awal. Tapi saya kemudian ambil hanya 5 saja. Kemudian Stephen Andrew dan sisanya adalah untuk STT di sini dan STT di Ambawang sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, bertekad untuk memberikan persepuluhan dengan setia tahun 2023. Apalagi?
Apalagi Anda bisa temukan? Apalagi? Apalagi tekad Anda di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan senang. Bertekad saya akan menjadi suami yang baik. Wah, indah sekali. Bertekad saya akan menjadi bapak yang baik. Ya. Bertekad saya akan menjadi ibu yang baik. Mau jadi istri yang baik. Ya. Ada anak-anak, ya, masih muda juga. Bertekad untuk menjadi anak yang menyenangkan orang tua. Jangan yang bikin khawatir. Ya. Yang bikin susah. Ya. Nah, bertekad apa? Tekad-tekad yang positif. Itu baik sekali bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong tekad kita. Kita bertekad dan kita minta Tuhan menolong tekad kita. Mari kita tundukkan kepala. Anda silakan sampaikan kepada Tuhan apa yang Anda tekad ingin lakukan 2023. Sampaikan kepada Tuhan. Urusan kamu sendiri. Urusan kamu sendiri. Tekad kamu kepada Tuhan. Urusan kamu sendiri. Itulah. Ya. Coba tundukkan kepala, tenangkan diri sejenak. Sampaikanlah kepada Tuhan tekadmu. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Tuhan tahu. Bapa di surga, hamba sudah sampaikan bahwa Engkau sangat mengasihi mereka semua, anak-anak-Mu. Bahwa Engkau mau memimpin semua anak-anak-Mu. Yang perlu dari kami hanyalah berserah kepadamu. Mengikuti jalan yang Engkau tuntun kami. Mengikuti semua petunjuk-petunjuk-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu. Kami juga mau bertekad untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk melakukan hal-hal yang baik, yang bisa menyenangkan-Mu. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dikuatkan. Tuhan, kami bertekad. Dan kami manusia Tuhan, yang lemah. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan tekad kami Tuhan. Tuhan, tolong kami semuanya. Pimpin kami. Kiranya Engkau dipermuliakan melalui hidup kami yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.